One Kawan TV1. Yang salah siapa? Oh, takut jawabnya. Takut ditangkap. Kalau tidak batil tidak akan ada MK, tidak akan dibawa ke proses MK. Pasti ada kebatilan. Dan itu yang kita tuntut sekarang adalah monumen sejarah. Sebetulnya agak pesimis ya, skeptis kita dengan kerja MK, melihat kepada perjalanan sejarahnya gitu kan. Tapi walaupun bagaimana kita harus berusaha untuk memaksimalkan perjuangan. Kalau MK adalah bagian dari proses, ya ditempuhlah gitu kan. Nanti kalau misalnya ada masalah, ya mungkin DPR hak angket juga menjadi bagian perjuangan kita berikut. Intinya begini, bahwa hakim MK itu harus punya keberanian melakukan terobosan atas penafsiran sempit mengenai kewenangan MK berkaitan dengan memutuskan masalah perselisihan hasil pemilu, begitu. Kalau sempit hanya menghitung angka-angka, gitu. Kalau itu sangat sempit sekali. Dan itulah yang digiring oleh pasangan 02. Tapi 01, 03 harus berjuang. Dan hakim MK juga harus memiliki keberanian moral untuk kepentingan bangsa ke depan. Memiliki penafsiran yang luas mengenai yang disebut dengan perselisihan hasil pemilu itu. Yaitu bukan hanya angka-angka, gitu. Bukan hanya hasil ujung, tapi proses yang terjadi. Nah, itulah yang kemudian bisa dikualifikasikan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Itu bukan pada waktunya, itu adalah proses sejak awal. Saya kira hakim MK harus melihat ke sana. Ini namanya penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis itu adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E ayat 1 menegaskan pemilu itu di samping luber, jujur dan adil. Nah, sebagai pengawal konstitusi, MK harus berangkat dari aturan konstitusi ini soal jujur dan adil. Dan jujur adil itu bacaannya bukan pada angka-angka, tapi pada proses yang dijalankan. Dan sudah sangat jelas mulai dari Gibran yang ditetapkan, kemudian Sirekap, Bansos, Alibaba, semua itu menunjukkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Maka MK harus berangkat dari sana. Dan kalau berangkat dari sana, MK telah melakukan penafsiran di samping sistematis, juga sosiologis. Jadi melihat bagaimana maunya masyarakat dan rakyat. Dan membaca kewenangan MK yang luas itu. Lalu juga teleologis, tujuan apa konstitusi dibuat dan untuk apa pemilu dilakukan, untuk kehidupan yang demokratis. Ketika terjadi kecurangan, MK harus berbuat dan tegas untuk mengeliminir itu. Saya kira itu adalah penafsiran yang berkaitan dengan teleologis. Dan yang paling penting lagi tentu saja adalah bahwa dia harus melakukan penafsiran futuristik ke depan melihatnya. Kalau pemilunya seperti ini dilegalisir dengan kewenangan sempit MK, maka rusak negara ini. Bangsa ini rusak. Generasi muda nanti juga akan hancur. Tidak ada gunanya pemilu. Pemilu hanya merupakan legitimasi kekuatan oligarki serta mengacak-acak kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, maka MK dituntut sekarang untuk membuat sejarah. Ini sebetulnya harapan kita. MK harus membuat sejarah dengan memberi penafsiran yang luas atas yang disebut dengan perselisihan hasil pemilu tersebut. Insya Allah kalau begitu MK berguna. Kalau tidak, MK sia-sia. Tidak perlu ada MK. Tidak perlu ada pemilu. Tidak perlu adanya pilihan-pilihan. Tunjuk-tunjuk saja. Kalau memang itu adalah desain yang diinginkan oleh rezim yang menginjak-injak demokrasi. Takbir. Sebetulnya kita sayang sama polisi, betul.
Bankawan TV1.